Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Trisurya, di program Lentera Anugerah, di mana program ini senantiasa untuk mengajak kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari sebelum kita mengawali segala aktivitas kita. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur pada hari ini bahwa kami senantiasa merasakan atas berkat Tuhan bagi kehidupan kami. Dan pada saat ini juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berfirman bagi kami, dan Roh Kudus mulai yang menolong kami, agar firman-Mu yang merupakan penguatan dan juga pedoman dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini terambil dari kitab Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikian firman-Nya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah pengabulan doa. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini merupakan salah satu ayat favorit bagi kita orang Kristen. Karena dalam kita menghadapi sebuah pergumulan, dalam kita menghadapi sebuah kebutuhan yang mendesak, ketika membaca firman Tuhan ini, kita merasakan sebuah ketenangan karena ada sebuah kepastian, ada sebuah jaminan hidup yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita yang meminta kepadanya. Tentu ini sebuah konsep kita berdoa. Dipahami bahwa doa itu adalah sebuah jalan bagi kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Atau istilah kerennya orang mengatakan doa adalah napas kehidupan bagi orang Kristen. Memang benar bahwa doa itu senantiasa menghubungkan kita dengan Tuhan Allah di surga, di mana kita selalu menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita, menyampaikan duka cita kita, bahkan juga menyampaikan sukacita kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kita dan kita hanya berserah kepada Dia. Namun tentang pengabulan doa, kita senantiasa sering berpikir bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melihat keseluruhan dari pembacaan Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11, kita melihat bagaimana Tuhan menjawab dalam setiap doa-doa yang kita sampaikan. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa Tuhan menjawab segala kebutuhan kehidupan kita. Digambarkan pada firman Tuhan yang pada bagian Matius 7 ayat 7 sampai 11, bahwa sebuah kebutuhan itu diperhatikan oleh Tuhan, di mana ada istilah roti di sana dan juga ikan merupakan sebuah kebutuhan dasar yang menjadi kebutuhan bagi kehidupan orang Yahudi pada saat itu, di mana roti dan ikan merupakan sebuah kebutuhan untuk memenuhi kehidupan. Dan itu Tuhan jawab bahwa Tuhan memenuhi segala kebutuhan yang penting dalam kehidupan kita. Ingat, kebutuhan bukan keinginan yang Tuhan jawab. Kemudian yang kedua yang kita perhatikan adalah bahwa Allah adalah Allah yang baik. Kita bayangkan bahwa seorang orang tua di tengah-tengah dunia ini yang dengan segala dosanya, dengan segala kejahatannya, mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Bagaimana Tuhan Yesus sebagai penghubung kita dengan antara Allah Bapa adalah Tuhan yang sangat baik, tidak berdosa, tentu akan menjawab segala sesuatu doa kita dengan cara yang baik. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu dua konsep ini yang perlu kita pahami, bahwa Tuhan akan menjawab segala kebutuhan kita
Kemudian Tuhan akan menjawab segala sesuatu doa kita itu dengan baik. Ingat, apa yang baik di mata kita belum tentu baik di mata Tuhan. Oleh sebab itu kita membutuhkan sebuah totalitas penyerahan diri kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan apa yang baik dalam kehidupan kita dan tepat pada waktunya. Hal selanjutnya yang perlu kita perhatikan ketika kita meminta kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan tidak selamanya dijawab oleh Tuhan, tidak selamanya dikabulkan oleh Tuhan. Sebagai contoh, kalau kita melihat bagaimana doa Paulus terus-menerus mengatakan, memohon kepada Tuhan untuk mengangkat duri dalam daging, dan itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa? Kalau kita mungkin menafsirkan bahwa bisa saja ketika duri itu diambil oleh Tuhan, maka akan timbul kesombongan diri dalam kehidupan Paulus. Nah, tentu ini merupakan sebuah contoh bagaimana doa yang kita mintakan tidak selamanya dikabulkan oleh Tuhan. Karena apa? Melihat konsep kedua tadi, tidak semua apa yang kita pandang baik itu dipandang baik oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Kristen tetap berserah secara total kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa mendengarkan doa-doa kita dengan baik di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Kristen tetap senantiasa kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan atas segala kehidupan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan senantiasa akan terus mendengarkan doa-doa kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya ini menjadi sebuah perenungan dan penguatan buat kami, agar kiranya kami boleh meminta kepada Tuhan, dan Tuhan senantiasa akan menjawab dalam setiap doa-doa kami. Bapa di surga, Roh Kudus-Mu lah yang membimbing kami, agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Ampunkan dosa kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga menurut yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena kami kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.